Halo semuanya, kembali di Paranormal Experience. Narasumber kita adalah Bang Beben, jauh-jauh datang dari Kalimantan. Iya, betul. Oke, jadi kenapa datang hari ini? Karena jadi saya kan banyak terbitin buku di Gagas Media. Iya, betul. Nah, Gagas Media bilang nih ada satu penulis punya pengalaman horor yang menarik banget buat diceritain. Iya. Nah, tapi bukunya di Gagas tuh judulnya Kuyang kalau nggak Kuyang, salahnya. iya. Ini lagi pre-order juga. Iya, betul. Cuman itu fiksi ya. Fiksi. Tapi inspirasinya dari kisah nyata. Ada dari kisah nyata. Nah, hari ini kita akan nanya kisah nyatanya nih. Apa yang dialami Bang Beben ini di Kalimantan. Karena ini ada hubungannya sama satu sosok hantu yang kalau di Jakarta kita mikir kok agak aneh gitu. Iya. Sama Kuyang ya. Asing ya? Masih asing ya? Kalau buat kami tuh di Jakarta tuh kayak Kuyang tuh dia ada kepala terus isinya jeroan semua. Iya, betul itu. Terus kayak seseram apa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lihat TikTok kan suka ada tuh Kuyang ketangkep lah Iya. apa. Tuh kayak teman-teman di Kalimantan itu kalau dengar Kuyang tuh pada stres semua tuh, pada takut semua. Ada yang dikejar lah, ada yang apa, ada yang lari gitu kan. Nah, kita mau dengar pengalaman Bang Beben ini. Bener nggak ini pengalaman ketemu sama Kuyang? Iya. Bener? Benar. Oke, kita langsung mulai aja. Oke. Kapan kejadiannya? Kejadiannya waktu saya kelas, yang pertama kali bertemu tatap muka ya. Oh, ini sering ketemu Kuyang ya? Sering. Oke, udah kayak meet and greet mulu nih. Iya, Oke, iya. pengalaman pertama kali ketemu Kuyang. Kuyang itu sekitar kelas 2 SD, itu kita kan keluarga dari sebelah bapak ini kan ada yang nikahan. Oke. Ini lokasi di tadi tempat Di kelahiran tadi? daerah. Oke. Oh, buat yang belum tahu ya, kebayang Kuyang tuh bentuknya dulu deh. Mungkin siapa tahu kan teman-teman ada yang belum ngerti nih. Ya, Kuyang itu Makhluk apa sih? kalau dia berubah menjadi Kuyang itu kan, dia itu akan melepas kepalanya dan sama isi perutnya, ya ada jantung, ada hati, ada usus. Nah, Oke. dan dia itu ingin mencari pertama orang-orang yang baru melahirkan, Oke. darah bayi atau ari-ari atau juga darah nipas lah, orang ibu-ibu yang baru lahir itu. Oke, jadi ini makhluk gaib atau orang yang berubah wujud atau gimana? Itu manusia. Sebenarnya manusia? Manusia sehari-hari normal aja dia, Oke. cuman dia punya ilmu tertentu yang mengharuskan dia itu mencari tumbal berupa darah itu. Oke, apa tujuannya dia jadi Kuyang? Kuyang itu sendiri kan kita berkaitan dengan Kalimantan yang di zaman dulu ya, karena kita kan geografisnya kan banyak hutan segala macam. Dan orang-orang kan dulu kan banyak yang bekerja di hutan. Iya. Entah dia di berladang, mencari kayu dan sebagainya. Dan pada zaman dahulu kan di Kalimantan itu ada tradisi orang mengayau. Pernah dengar? Enggak. Mengayau itu tradisi orang berburu kepala. Oke. Ya, berburu kepala untuk berbagai kepentingan tertentu ya. Oke. Jadi orang-orang yang di hutan ini mereka perlu sesuatu untuk menjaga diri. Salah satunya ya ilmu Kuyang itu. Jadi Kuyang ini dia akan pertama dia kebal senjata tajam. Oke. Terus dia bisa ngerasa nih kalau ada orang yang mau berbuat jahat, dia bisa mendeteksi lah itu kan. Oke, jadi dia jadi punya ilmu kebal dan lain-lain. Iya. Tapi si orang ini yang mempelajari ilmu tersebut, ketika dia berubah jadi Kuyang, apa manfaatnya berarti? Kan dia nggak punya anggota badan sama sekali, langsung paru-paru. Dia kan punya minyak. Minyak. Minyak-minyaknya itu kan nyatu dengan badannya. Nah, minyaknya ini yang minta harus dikasih makan agar dia tetap bisa punya kekuatan tertentu itu. Oke, jadi dia berubah jadi Kuyang dengan jeroan yang kelihatan itu adalah untuk ngasih makan ilmunya. Iya, betul. Oh, tapi ketika dia berubah jadi Kuyang itu sebenarnya dia agak lemah tuh berarti. Karena kan dia nggak punya anggota badan. Ya memang dia kalau dia lemahnya ini dia kemungkinannya akan gampang untuk tertangkap. Oke. Ya, itu kan. Nah, tapi kalau dia yang berbahaya itu justru kalau dia dalam posisi menjadi manusia. Oke. Ya makanya maksudnya adalah dia punya ilmu, tapi untuk ngasih makan ilmunya itu harus pada saat dia menjadi Kuyang. Tapi kelemahannya adalah ketika dia jadi Kuyang, dia gampang tertangkap. Betul sekali. Oke, jadi itu plus minus punya ilmunya ya. Itu deal.
Dia pengen jadi kuyang soalnya si Fadil. Bahaya itu. Bahaya, jangan nih. Jangan ya, susah matinya nanti. Susah matinya. Oke, udah jelas nih, kebayang nih ya. Ini sosoknya kuyang gitu. Nah, sekarang kita balik tadi ya. Pas zaman SD. Iya, SD. Gimana ceritanya itu? SD itu kan, tadi kan keluarga bapak tuh ada yang nikah di beda kampung lah kan. Kalau di Kalimantan kan zaman dulu transportasinya cuma ada sungai aja. Oke. Ya. Kita Naik apa tuh di sungai? naik perahu motor, Oke. kita nyebutnya kelotok itu, Oke. terus nyampai ke kampung itu. Nah, itu kita nyampe kan seminggu sebelum acara nikahan. Jadi kita nih ada suatu rumah khusus yang disiapkan oleh keluarganya dari sebelah bapak itu untuk kita nginap satu keluarga. Oke. Di Kalimantan kan kalau dulu, ya sekarang juga masih kayaknya itu, rumah antar rumah itu kan yang di kampung-kampung kan jarang-jarang gitu. Dan depan sungai, belakang ini hutan. Oke. Jadi pas malam keberapa, kedua apa ketiga itu, keluarga kita nih kan, yang kita ini tinggalnya di hulu sungai. Keluarga ini pada ke hilir semua, ke tempat orang yang mau nikahan. Ya bantu-bantu lah kan. Jadi yang tersisa itu saya sama ibu. Di rumah? Di rumah, berdua aja. Terus yang pada keluar, kita ini akhirnya memutuskan tidur kan. Terus masuk kamar, masuk ke dalam, karena kamar ada ranjang orang zaman dulu itu, yang ranjang besi, yang ada kelambu segala macam itu. Nah kita tidur di situ. Oke. Pas baru masuk itu, ibu nih dia aneh gitu kan, langsung masuk kelambu, langsung tidur, Saya juga ikut kan, dan dia nih langsung membelakangi tembok yang di sebelah pintu itu, langsung gini lah tidur itu kan. Ibu nih pura-pura tidur, saya lihat kan. Kok aneh itu kan, kok ibu nih tidur kan. Terus saya lihat di tembok itu di samping pintu itu ada kepala nenek-nenek yang saya ingat itu. Nempel dengan segala isi perutnya ini. Dan itu rambutnya itu acak-acakan. Nggak kayak orang nggak disisir lah itu kan. Terus saya tanya sama ibu, Mah, aku bilang kan, itu makhluk apa itu yang di dinding, ya di dinding kayu kan. Ibu ini diam aja, dia pura-pura tidur, matanya ditutup itu. Bu, bilang kan, itu ada nenek-nenek di situ, siapa itu, ngapain, bilang kan. Tidur aja dia kan. Cuman saya liatin itu kan yang nenek-neneknya itu, kalau waktu dulu, saya kan nggak takut karena nggak tahu apa itu kan. Cuman yang paling saya ingat itu dia itu mulutnya ini nggak bisa diam. Komat kamit kayak orang baca mantra itu. Tapi kan waktu itu masih SD. Masih SD. Untuk ngelihat ada satu sosok kepala doang langsung paru-paru dan ginjal. Sebagai anak SD nggak kayak ini apaan nih gitu, nggak takut, nggak jerit apa segala macam pada saat itu? Enggak, saya nggak tahu itu. Jadi menurut Bang Beben ini itu salah apa nenek-nenek dengan bentuk badan yang istimewa aja? Iya, saya ngira tuh malah poster gitu kan. Cuman mulutnya ini nggak bisa diam itu kan. Iya. Tapi pas nanya ke ibu, itu ada nenek-nenek itu apa bu gitu? Ibunya pura-pura tidur. Kok tahu pura-pura tidur? Karena kelihatan gimana? Iya, kelihatan gini. Terus saya sebenarnya tuh ada keinginan mau keluar, mau apa nih? Megang bibirnya itu kan. Megang bibir ibu apa nenek? Neneknya itu kan kok mulutnya ini nggak bisa berdiam. Kenapa nggak dikasih sekalian? Janganlah. Mulut udah gini-gini, Nah, kenapa nggak disuapin aja sekalian? Kenapa harus sampai dipegang doang? Oke, ada keinginan buat megang bibirnya? Ada keinginan. Nenek-nenek tanpa badan? Iya. Oke. Sungguh pemberani ya? Iya. Waktu kecil kan? Waktu kecil. Dia nempel di dinding, terus si ibu pura-pura gak ngeliat, terus apa yang terjadi? Kata ibu tuh, ya ngomongnya pelan kan, jangan dikuyak katanya. Jangan di? Kuyak. Apa tuh? Kuyak itu jangan digubris. Oke. Pura-pura nggak tahu aja, Oke. biarin aja katanya kan. Terus guring nggak, tidur kata ibu kan. Ya udah saya lihat ibu saya tidur, ibu saya diam aja. Akhirnya saya tidur juga waktu itu. Terus paginya itu sudah nggak ada lagi kan. Dan namanya anak kecil kan, sudah sibuk main-main aja, mandi ke sungai segala macam. Oke, berarti itu pengalaman pertama. Iya. Keesokan harinya nggak dibahas sama ibu? Kayak itu apa, kenapa ibu pura-pura tidur, kan mungkin penasaran kan, kok tadinya ada poster jadi nggak ada gitu, sempat ada pembahasan sama ibu nggak? Kalau ibu kayaknya itu dia memang nggak mau ngebahas, ya, mungkin karena percayaan kita kan, di sana itu kan kalau lihat yang janggal itu,
Jangan diomongin. Ya biarin aja itu kan. Oke. Terus cuma dibunya bersih-bersih aja di kamar itu. Ngepel segala macam itu kan. Terus kapan tahu bahwa itu adalah kuyang? Yang pas saya kelas 4 SD. Itu kejadiannya kapan yang ini? Itu kelas 2. Oh, kelas 2 SD. Jadi 2 tahun kemudian baru tahu kuyang. Baru tahu yang dilihat pada saat itu namanya kuyang dan itu berasal dari orang. Dari orang. Oke. Kenapa dia ada di rumah pada saat itu? Maksudnya kenapa seekor kuyang, bilangnya ekor apa? Seorang? Nggak ngerti ya, seorang mungkin. Seorang. Sesosok kuyang. Seekor kuyang, ntar gue didatengin lagi. Oke. Kenapa sesosok kuyang ini dia masuk ke rumah warga? Apa tujuannya si kuyang? Kan tadi katanya nyari darah apa segala. Kok dia masuk ke rumah kalian? Ya memang kan kalau kata keluarga yang di sana itu, yang pertama ya, itu kan ada anak sungai. Anak sungai katanya di dalam anak sungai itu memang masih banyak warga yang punya kemampuan untuk seperti itu. Di dalam sungai? Di dalam sungai itu. Kan ada dusun-dusun, pemukiman. Oh, maksudnya yang di bantaran sungainya? Iya, Ya oke. Tuh. Yang kedua juga kemungkinan, karena saya waktu kecil dulu kan suka nakal itu. Ya suka gangguin anak orang, suka berantem, suka bikin orang, ya nakal lah dulu kan itu ya kan. Mungkin juga itu keluarganya atau gimana itu kan, nggak terima mungkin, mau ganggu gitu. Oh, ya, gitu. Ini ada anak nakal nih, suka ngajalin temennya, betul. Terus bapaknya nggak terima, gue jadi kuyang aja deh. Agak ekstrim ya pergaulan Anda pas masih masa kecil itu ya, keluarga temennya agak ini ya, agak penuh dendam kayaknya. Kayaknya itu, untung aja waktu ada kelambu itu bang. Kalau nggak ada kelambu mungkin dia bisa masuk ganggu. Iya, oke. Kan ada kuyang, komat kamit, tempel di dinding. Sebenarnya bahaya apa yang bisa dia lakuin pada saat itu? Bisa sampai mati nggak orang? Kalau dalam bentuk kuyang, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa meninggal. Mati. Kalau dalam sosok manusia, itu yang bisa menyebabkan orang yang meninggal tanpa keterangan yang jelas. Oke, berarti kalau kita ketemu kuyang di rumah, mudah-mudahan Fadil malam ini amin. Biar Fadil punya cerita. Nanti kan dia jadi narasumber di sini. Bagus lah. bagus. Kalau misalnya Fadil di kamarnya ketemu kuyang, tapi kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kan dia harus jadi manusia supaya dia bisa mencelakai kita kan. Berarti Fadil akan aman-aman aja dong. Kalau kita ini main ya biasanya, main ke suatu daerah di Kalimantan, tiba-tiba kita entahlah kita nginap di rumah siapa, tiba-tiba ada kuyang di depan rumah, biasanya itu pengen kenalan dulu. Pengen tahu. Oke. Berarti harusnya diapain? Biarin aja. Iya. Karena biasanya kuyang itu akan mendatangi, kita datang nih satu kampung ya. Kalau kita nih membawa sesuatu ke kampung itu, mereka kan bisa mendeteksi nih. Membawa sesuatu tuh ilmu atau? Iya, ilmu. Nanti ditanyain biasanya. Kemari bawa baju nggak? Baju berapa katanya. Maksudnya bawa ilmu itu. Sama kuyangnya. Berarti kuyang dalam wujud kuyang bisa berkomunikasi? Kalau dalam wujud manusia bisa. Tapi kalau dalam wujud kuyang kan tadi katanya kalau ketemu kuyang. Belum pernah. Oke. Nanti dia datang, dia lihat misalnya Mas Radit main ke Kalimantan, Mas Radit membawa sesuatu itu kan. Kadang kan kita nih nggak tahu, kita nih merasa nggak bawa. Tapi ternyata ada. Kan, dikasih orang tua atau gimana. Nah, nanti ketemu. Nanti dia nyamperin pengen kenal aja, ngapain ini. Oke. Tapi itu nggak tahu dalam wujud manusia atau kuyang? Dalam wujud kuyang. Dalam wujud kuyang. Tapi kenalan itu bukan berarti komunikasi berarti? Enggak. Cuman pengen tahu aja. Oke. Terus kalau pertanyaan bawa baju berapa itu, gimana cara komunikasinya kalau gitu dalam bentuk jawab aja. Ya, nggak bawa baju apa-apa, cuman baju sehari-hari aja. Oke. Kalau misalnya kita punya ilmu, boleh dijawab? Boleh. Oke, saya kesini bawa ilmu. Iya. Nanti berantem atau? Palingan nanti kita bisa dibikin sakit. Gitu. Oke. Wah, ini kompleks juga ya ininya ya, alurnya ya. Oke. Itu tadi SD kelas 2, terus kelas 4 pada akhirnya baru tahu. Iya, baru tahu ya. Ketika tahu, ingatan pas kelas 2 yang dulu tuh muncul lagi? Iya, muncul lagi. Terus baru takut apa gimana? Ya, waktu kelas 4 SD kan saya habis sholat maghrib nih, main sama teman, terus main di sekolah dasar itu, ngelihat ada api terbang itu kan di atas atap sekolahan itu.
Terus teman-teman nih bilang kuyang, kuyang katanya kan. Liatin, dia kan terbangnya ke arah hutan itu terus hilang. Baru diceritain oleh yang paling besar itu, ya kuyang dengan bentuknya segala macam. Oke, berarti kuyang bisa jadi bola api juga? Kalau dia terbang itu dalam bentuk api dia. Oh, jadi kalau terbang dalam bentuk api, begitu masuk rumah baru kelihatan Baru kelihatan. apa yang pakai jeroan itu? Iya. Ketika dia mau berantem baru jadi manusia? Kalau dia mau mencelakai orang, Jadi manusia? manusia. Kalau dia mau mengganggu ibu hamil, orang melahirkan, dia Makan. dalam bentuk kuyang. Iya. Mau makan kan Iya, maksudnya? betul. Oke. Ketika dia jadi manusia, dia mencelakai itu maksudnya dalam bentuk apa? Apa dengan ilmunya dia ngasih energi kah iya, atau apakah gitu? Sebenarnya kuyang ini kan kemampuannya itu kemampuan untuk sihir. Oke. Nah, dia punya minyak, nanti dia biasanya di minyaknya itu dikasihkan ke lewat makanan atau minuman. Oke. Jadi Oke. setelah kita makan, minum, ya kita bisa Sakit. sakit, segala macam. Oke. Oh, terus supaya minyaknya balik lagi dia harus makan darah Iya, tadi. Oh, siklusnya gitu. Oke, berarti ketika kelas 4 SD ngelihat bola api. Bola api. Itu disaksikan banyak banget orang. Ada sekitar berlima lah kami. 5 orang ngelihat bola api. Berarti itu udah pasti ada dong ya terbang kayak gitu kan. Terus dikejar kah bola api itu atau hanya dibiarin aja? Mau dikejar, Heeh. tapi dia sudah hilang duluan. Oke. Waktu itu bola apinya kan agak lambat nih terbangnya nih. Heeh. Kata teman yang paling besar itu, dia kalau lambat itu belum dapat makanan. Oke. Tapi kalau dia sudah kenyang, dia cepat terbang. Oh, jadi dia bola api ini sambil nyari kali ya? Iya, Mana nih gue mau kemana gitu. belum dapat. Oke, terus apa lagi yang terjadi? Ya udah, jadi terbiasalah melihat yang api-api terbang gitu. Oh, terbiasa? Maksudnya berkali-kali dong? Iya, berkali-kali. Abis itu kapan lagi? Kalau kita dari kan dulu kan kita naik kapal besar, Heeh. kapal kayu, kapal bis air itu. Heeh. Nanti kadang dia lewat aja, lewat di nyebrang sungai, lewat gitu apinya. Itu berarti satu kapal ngeliat Satu dong? kapal lihat aja, Gokil juga ya. Mungkin karena udah tahu itu apa Iya, jadi terbiasa. terbiasa. Nggak ada yang kayak, woi kuyang-kuyang gitu nggak? Ya diteriakin kuyang-kuyang gitu. Oh dia Iya teriakin? diteriakin kuyang-kuyang. Dengan tujuan apa teriakin? Biasanya dia akan kabur. Oh. Tapi kalau saya ngelihat ini gara-gara TikTok nih gue lagi mainan TikTok lagi kemarin. Tapi TikTok tuh aneh juga ya. Karena saya kan dikasih tahu Reja. Iya. Bang, hari Senin bang, kita ngobrolin kuyang gitu. Oke. Dia cuman WA doang nih. Itu di TikTok satu FYP isinya kuyang semua. Jadi isinya kuyang gitu. Adalah yang ditangkap warga lah. Ada yang diintrogasi ya. Lo pernah lihat gak sih? Video kuyang di Iya, wawancara kan? pernah lihat. Ada ya itu ya? Pernah lihat di Semarinda. Tapi itu kan bergerombol, yang bergerombol itu ya. Heeh. Itu bener bisa kayak gitu? Saya belum melihat, maksudnya yang videonya kan karena bergerombol itu, belum tahu apakah itu kuyang benaran atau orang atau gimana. Tapi kalau dia ditangkap, dia nggak berubah jadi manusia? Kalau dia dalam bentuk kepala, Masih tetap kepala? bentuk kepala. Jadi orang ngajak ngobrol dia dalam bentuk kepala dan isi badannya gitu? Dan itu nggak sembarangan juga nangkapnya. Oh, nangkapnya gimana? Harus ada orang yang punya kemampuan khusus juga. Oh, ditangkapnya itu cuma dipegang biasa atau harus pakai apa gitu nanti di... Kalau yang dulu dijebak di bawah di kolong rumah. Dijebak di kolong Iya, rumah? di kolong rumah. Kan rumah kita kan tinggi-tinggi. itu. Ada ini kan? Iya, Ada jarak antara Iya. tanah sama rumah tuh ya Iya, biasanya ya? Itu dijebak di situ? dijebak di situ. Karena dia kan ngincar orang yang mau lahir itu, dijebak. Oh, I see. Ada nggak di desa tertentu atau tempat tertentu yang memang di sana ada tradisinya gitu, ada kuyang tinggal di antara kalian gitu? Kalau kita di Kalimantan ya, di pedesaan itu, kadang kita nih dalam satu kampung itu bisa ada 3 atau 4 orang yang punya ilmu kuyang. Jadi di satu kampung ada 3 sampai 4 orang kuyang? Bisa. Tinggal di antara kalian tapi nggak ada yang tahu siapa? Kalaupun tahu, kita ini ya biasa aja, biarin aja, nggak apa-apa. Karena kuyang nih kan dia jarang mengganggu orang yang satu kampung. Oh, I see. Dia ganggunya ke kampung yang Kampung lain. sebelah. Oke, ada cerita horor apa lagi di Kalimantan? Nah, yang pertama yang saya tulis itu kan, itu ada satu kampung yang bisa dibilang itu diduga karena kuyang. Dan ini
sepertinya kalaupun itu Kuyang ilmunya sudah sangat tinggi sekali. Oke. Karena hampir semua penduduknya itu sudah banyak yang pergi dari desa itu. Oke. Jadi ada satu kampung di mana penduduknya tuh pergi dari sana. Karena ada Kuyang yang meresahkan. Iya. Tapi katanya tadi nggak ganggu satu kampung. Ya, Berarti apa yang terjadi? Kemungkinan dia itu karena tidak ada yang mewariskan ilmunya itu. Oke. Dan dia mungkin sudah sangat ganas sekali. Jadi kayaknya apa yang ada di dekatnya itu yang diambil. Idih, serem banget dah. Jadi ini Kuyang liar nih ya? Kayaknya. Sudah ngeri lah itulah. Oke, berarti ini kisah nyata ya? Ini yang jadi inspirasi buat buku yang akan ditulis ini? Iya. Oke, ceritanya kayak gimana? Cerita aslinya kayak gimana? Ini saya dapat dari narasumber ya. Oke. Narasumber saya ini kan dia waktu itu melakukan survei tentang gizi buruk, tentang stunting kan. Jadi yang disurvei ini tentang ibu hamil, anak kecil, balita kan, fasilitas kesehatan. Cuman waktu dia datang sana itu, biasanya saya yang jadi guide-nya dia di Kalimantan kan. Karena beda kabupaten, dia pergi sendiri. Terus dia selesai itu dia cerita kayak gitu. Ini orang asli Kalimantan atau pendatang? Dari Jawa. Oke, emang peneliti datang ke Kalimantan. Iya, lalu? Dia curhat sama saya kok. Survei saya di situ katanya gagal dan saya harus ganti tempat lagi, ngurus lagi untuk melakukan sampel ulang lah. Kenapa? Tak bilangin. Itu aneh katanya. Kampungnya aneh sekali. Penduduknya itu sisa sedikit katanya. Sudah tua-tua, sudah kakek nenek dan rata-rata kalau nggak janda itu duda katanya. Oke. Kita tanyain kenapa, anehnya di mana katanya kan. Saya tidak menemukan satupun anak kecil di situ. Oke, jadi di kampung itu nggak ada anak kecil? Nggak ada anak kecilnya. Cuman yang anehnya katanya kan, dia kan interview juga sama beberapa penduduk itu, setiap ada anak kecil yang lahir itu akan meninggal. Terus ibu hamil juga banyak yang keguguran lah. Yang anehnya katanya itu bangunan SD itu sekitar tahun 2010, 2012-an itu muridnya itu masih ada 200 orang. Oke. Tahun 2017 itu sudah nggak ada muridnya lagi. Oke. Guru-gurunya juga sudah pada pindah karena nggak ada yang diajarkan lagi. Oke. Curiga dong? Iya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Cuman dia nggak tahu itu apa kan, ngorek-ngorek juga. Banyak juga penduduk itu cerita bahwa yang ini istri saya hamil, keguguran, hamil, meninggal, kalau lahir meninggal. Padahal itu istrinya orang asli, suaminya yang orang dari Jawa. Tapi dia tinggal tetap di kampung itu, sudah 20 tahun, nggak punya anak dia. Ada juga yang cerita itu, karena dia sudah 4 kali, 5 kali meninggal anaknya, akhirnya dia melahirkannya di kota. Oke. Terus anak yang terakhirnya ini dititipin sama keluarga yang di kota. Oke. Dari mana munculnya dugaan bahwa ini ulah Kuyang yang ada di sana? Karena penduduk di situ kan cerita ada satu orang yang dicurigai. Karena setiap dia tilik orang yang baru melahirkan itu, mengunjungin bayi itu 2-3 hari kemudian meninggal. Dan itu enggak. Tapi prosesnya nggak cepat ya, itu awalnya tuh awal-awal 2000-an. Jadi ada sekitar waktu 10 tahun. Awalnya penduduk nggak curiga, tapi lama-lama kok setiap ada orang ini, kok anak bayi itu meninggal. Iya. Akhirnya penduduk curiga di situ. Dan akhirnya? Masih di situ dia. Berarti orang ini masih di situ? Masih di situ. Oke. Nah, kisah ini yang mendasari untuk di bukunya Bang Beben ini, yang judulnya Kuyang. Betul. Jadi kalau di bukunya sendiri, karena ini kan kisah fiksi ya. Iya. Di bukunya sendiri berarti desa itu dikunjungi atau gimana? Kalau saya nggak berani ke sana. Oh enggak, tapi di bukunya, dikunjungi. Di buku yang ditulis, karena ini fiksi kan? Iya. Berarti desanya dikunjungi. Iya, betul. Dan terjadilah bermacam hal di sana. Iya. Oke, terima kasih Bang Beben udah mampir hari ini. Oke, bukunya bisa didapatkan di Tokopedia, bisa pre-order mulai sekarang? Betul. Oke. Buat yang punya pengalaman ketemu Kuyang, tinggalin di komen. Karena Fadil ini nggak percaya banget sama Kuyang dia. Bisa. Dia pengen didatengin, dia bilang. Tinggalin di komen ya. Makasih semua yang udah nonton, dadah. Terima kasih.